Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna jalla wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Salah satu keistimewaannya yang dimiliki oleh manusia ini adalah yang mana manusia tersebut memiliki keistimewaan daripada makhluk yang lainnya. Akal. Allah ciptakan akal untuk dia berfikir. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Allah Subhanahu wa taala seringkali menyinggung di dalam Al-Quran, apakah mereka ini tidak memikir, tidak memikirkan, tidak berfikir, tidak bertadabbur, tidak mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah. Sehingga kaum muslimin, akallah yang menjadikan manusia ini lebih mulia dibandingkan makhluk yang lainnya. Maka hendaklah akal kita ini digunakan sebaik-baiknya, sebab ini amanah. Kita gunakan semaksimal mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita ini adalah umat Islam yang mana wahyu pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, yang maknanya bacalah. Imam Al-Baihaqi mengutip perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Manaqib Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Banyak sekali kaum muslimin, ulama terdahulu memberikan nasihat-nasihatnya maupun kiat-kiat agar mendapatkan barakatul ilmu, mendapatkan berkah ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam diwannya. Ada 6 syarat, kata Al-Imam Syafi'i di dalam syairnya yang masyhur, untuk mendapatkan barakatul ilmu, mendapatkan berkah ilmu. Bukan hanya ilmu, bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tapi kita dituntut untuk mendapatkan barakahnya. Apa kata beliau dalam syairnya? Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayan wa zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tuluz zaman. Zakat. Kaum muslimin rahimakumullah, zakat ini adalah kecerdasan. Kita tidak akan mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i, wahai saudaraku, ya akhi, tidak akan pernah engkau mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Kata Imam Syafi'i, saya akan beritahu rinciannya dengan jelas. Zakat, kecerdasan. Ambisi bersungguh-sungguh. Nah, ini hirsun, ambisi. Ijtihad, sungguh-sungguh. Bulghah, modal.
Wa suhbatu ustaz, senantiasa bersama ustaz, bimbingan guru, dan tuluz zaman, waktu yang lama. Selaras itu kaum muslimin dengan nasihat ulama-ulama yang lain. Mereka memberikan motivasi dalam menuntut ilmu, dan esensi yang sama seperti nasihat Imam Syafi'i, bahwa untuk mendapatkan barakatul ilmi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita harus mengetahui faktor-faktornya. Faktor-faktor tadi untuk mendapatkan ilmu, barakahnya. Kemudian juga apa saja yang bisa menghalangi ilmu tersebut masuk ke dalam hati kita ini. Suatu ketika Imam Syafi'i mengeluhkan hafalannya kepada salah satu gurunya, yaitu Waki' rahimahullah. Kisah disebutkan di dalam syairnya juga Imam Syafi'i di dalam diwannya. Kata beliau, syakautu ila waki'an su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Saya mengeluhkan kepada guruku yaitu Imam Waki' tentang buruknya hafalanku. Maka ia menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Ia memberitahuku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maka kaum muslimin, maksiat inilah merupakan penghalang terbesar bagi para penuntut ilmu. Sebagai talibul ilm, sepatutnya kita menjauhkan segala apapun dalam bentuk maksiat apapun. Apabila kita sudah terlanjur melakukan maksiat, hendaknya kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu itu adalah cahaya, kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun, cahaya, wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tersebut tidak akan diberikan kepada orang yang senantiasa bermaksiat. Mungkin dia bisa menghafalnya, namun barakahnya Allah tidak akan berikan. Maka tidak mustahil kita ini manusia, ya manusialah, Nas, manusia, mustahil dia tidak melakukan suatu dosa, tidak melakukan maksiat selama hidupnya. Tapi ketika maksiat tersebut dia lakukan, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, segera dia bertaubat, segera dia kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, ulama terdahulu menawarkan dua hal, menawarkan solusi agar tidak kita terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan bagi para penuntut ilmu, yaitu pertama, menyibukkan diri dengan talabul ilm, menyibukkan dia menuntut ilmu, segala hal-hal yang berbau ilmu, maka dia sibukkan dirinya di situ. Jangan sampai sibuk dengan perkara-perkara yang tak penting, perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah kaum muslimin, para penuntut ilmu, bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Tatkala kita ini sudah menggunung dosa kita, kita merasa bahwa dosa ini seluas samudra, bahkan lebih, maka perlu kita ketahui bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala wasi', rahmat Allah itu luas. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah jangan perbanyak istighfar. Ketika tahu bahwa rahmat Allah luas, maka perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Para penuntut ilmu, memperbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar. Di waktu sahur, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18, apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Dan orang-orang yang bertakwa sedikit sekali tidurnya di waktu malam dan selalu memohon ampunan kepada Allah, selalu istighfar. Maka sungguh mengherankan kaum muslimin, para penuntut ilmu ini, satu aib yang besar bagi para penuntut ilmu meninggalkan qiyamul lail, bertahajud. Hal ini karena pada waktu-waktu tahajud tersebut merupakan waktu yang terbaik untuk kita istighfar, waktu terbaik kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya di malam-malam. Setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun pada sepertiga malam, kemudian dia akan menyapa siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni, kata Allah. Hal min mustaghfirin, adakah yang meminta ampun? Oleh sebab itu sungguh ajaib, heran kalau seorang talibul ilm, penuntut ilmu, meninggalkan qiyamul lail. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi setiap usaha-usaha kita dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.